Jadi kita dari tempat parkir tadi menuju ke salah satu tempat yang tidak asing lagi nantinya. Itu kurang lebih 1 km kita jalan kaki. Darahnya Subali. Darah Subali. Darah Subali. Wih. Pendekar kondang ini, Kang. Raden Subali. Pandawa ya, Arjuna. Ini berada di Desa Sanggrahan Kidul ya. Tepatnya di Tulungagung. Kita bersama teman-teman sangat semangat sekali memperlihatkan kepada saudara Bungkutan Pring dan juga sahabat Mas Den Petualang. Di tengah perjalanan banyak kita dapati beberapa fragmen dari batu bata merah. Nah, ini terlihat jelas bahwa tempat ini adalah peninggalan dari leluhur yang dimana patut kita lestarikan dan juga kita publikkan agar semua warga Indonesia tahu dan ingat betapa besarnya kekayaan budaya Indonesia. Alhamdulillah kita sudah berada di depan mulut Gua Selo Mangling. Di situ nampak ada ukiran di atas mulut gua. Nah, terlihat jelas di dalam sana ada beberapa ukiran. Dari sini terlihat. Di depan ada Kang Ega melakukan sebuah ritual. Gua ini cukup indah dan penuh pesona. Relief-reliefnya menggambar sebuah kebijaksanaan, terutama Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna yang sedang bertapa digoda bidadari. Nah, tapi tidak mempan. Inilah salah satu kemudian kebijaksanaan bagi generasi muda saat ini, di mana kemudian dalam meniti karir itu nah ini. Jadi relief-reliefnya itu sangat timbul gini ya. Banyak kemudian para sejarawan menduga ini dibangun menyeruak mulai pada akhir abad ke-10, yaitu masa Airlangga yang bersamaan dengan Gua Selo Mangling yang ada di Kediri. Kalau ini Gua Selo Mangling yang ada di Tulungagung. Namun pahatan-pahatannya juga menggambarkan sebuah konsep bahwasanya diduga itu juga menyeruak pada masa Majapahit. Nah, ini keindahannya Arjuna Wiwaha yang digoda bidadari yang sedang bertapa. Nah, di sini kemudian juga adegan bagaimana kemudian cerita-cerita kepahlawanan, kemudian cerita-cerita yang sedang pendidikan pada masa kuno ya, seorang murid atau cantrik pada masa kuno berguru dengan seorang maharsi. Nah ini kemudian inilah yang kemudian yang diduga relief Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha ini kemudian diduga akhir abad ke-10 dari segi rambut dan gelung-gelungnya. Nah, ini menandakan para sejarawan sebagian menduga ini dibangun dan dipahat pada akhir abad ke-10. Namun ada relief-relief yang lain, misalnya kemudian teknik sulur-suluran, sulur gelung, teknik memahat tumbuh-tumbuhan, maupun adanya sebuah gentong yang keluar keluar kemudian teratai dalam gentong. Ini mencirikan sebuah sejarawan menduga ini pada masa Majapahit. Nah, di sini keindahannya itu banyak sekali. Namun kemudian berbagai macam cerita, baik kemudian Arjuna Wiwaha, kemudian kepahlawanan, kemudian berguru, bertapa, persajian, kehidupan sehari-hari, maupun pertapaan gitu ya. Dan ada semacam ini ada dewa. Ini juga pemujaan juga ya, pemujaan. Nah, di sini kita akan mendapati ini sosok yang membawa salah satu harpa. Nah,
kemudian alat musik pada masa itu ya, semacam sitar. Nah, kemudian ada seorang maharesi, mahaguru, bunga-bunga, dan teratai-teratai rumah-rumah dipahat sedemikian rupa sangat indah. Dan ini keelokan guanya ini. Dan gua ini memang dibangun di dalam batu besar. Sebagaimana namanya, selo artinya batu, ma artinya matahari, leng artinya lubang atau celowokan. Jadi selo mangleng artinya memang gua yang dibangun di dalam batu. Nah, itu selo mangleng atau batu yang ada lengnya ya pada masa kuno, selo mangleng. Nah ini, nah di luarnya juga cukup indah. Selain ini ada seorang juga. Nah disinilah kemudian juga cerita-cerita menghubungkan dengan Dewi Kilisuci. Nah, Dewi Kilisuci merupakan putri mahkota dari Airlangga yang menolak untuk menduduki tahta, tapi kemudian beralih untuk menjadi seorang pertapa wanita atau biksuni wanita mengikuti jejak ayahnya, yaitu Airlangga. Karena Airlangga di masa tuanya pensiun menjadi seorang maharesi yang bergelar Paduka Empungku Sang Catraning Buana. Nah, ini ada seekor gajah ini. Nah ini ke telinganya dan belalainya kan ya. Nah ini gajah. Nah ini juga ada bunga-bunga, artinya ini ada relief yang tersembunyi di antara batu-batu besar ini. Dan gua ini sangat unik. Coba di sini yang selain samping sana ada samping sini juga gua pertapaan. Ini juga relief-relief yang tersembunyi ya. Nah ini juga banyak ya. Cuman ini banyak vandalisme, itu sangat disayangkan kan ya. Sangat disayangkan sekali. Nah lingkungannya juga sangat asli dan sangat unik ya. Lingkungannya sangat asli dan sangat unik. Nah, di belakang sini ada semacam celowokan. Nah, dari sini akan kita terlihat bahwasanya gua ini benar-benar batu besar yang dipahat, yang namanya Selo Mangleng. Sebagaimana kemudian yang ada di Kediri yang dibangun pada masa Airlangga, sedangkan di sini pada yang ada di Gua Selo Mangleng Tulung Agung ini juga dibangun pada masa Airlangga dan terus dilestarikan, bahkan semakin semarak relief-relief dipahat pada masa kerajaan Majapahit. Semoga tetap lestari. Salam budaya Jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Batu ini memang dari dulu bentuknya tidak berpindah karena sangat besar sekali. Gua Selo Mangleng yang sangat unik dan dibangun atau dipahat dalam bentuk batu yang sangat besar, diukir sedemikian rupa. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah Indonesia Jaya. Goa Selo Mangleng terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulung Agung. Goa yang terpahat pada sebuah bukit di area hutan BKPH Kalidawir dengan lingkungan sekitarnya, merupakan perbukitan dan hutan, memiliki luas lahan Goa Selo Mangleng 29,5 x 26 meter dengan status kepemilikan tanah perhutani. Goa yang dipahatkan terdiri dari dua bagian. Sisi barat dengan ukuran panjang 360 cm, tinggi 130 cm, lebar 340 cm, sedangkan sisi selatan berukuran panjang 360 cm, tinggi 110 cm, lebar 210 cm. Menurut Bernet Kempers, Goa Selo Mangleng dibuat sekitar abad X Masehi, namun menurut Krom, goa ini dibuat pada masa Majapahit. Hal ini berdasarkan pada pahatan relief tokoh yang bermahkota Kirita Mahkota dan diapit sepasang teratai yang keluar dari Jamang. Hal ini merupakan ciri Majapahit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Setiawati Sulaiman. Menurutnya, cara pemahatan dan penata rambut tokoh goa ini berasal dari masa awal kerajaan Majapahit. Goa Selo Mangleng merupakan salah satu dari beberapa goa yang terletak di perbukitan Wajak, yang pada masa lampau digunakan oleh para resi dalam aktivitas religi. Para resi memilih tempat tinggal jauh dari keramaian, yang biasanya terletak di hutan dan perbukitan. Agus Aris Munandar menghubungkan goa-goa di perbukitan Wajak ini, dengan Candi Dadi, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan para resi.